warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiat Ali Imron, nomor induk siswa 932409-018 dari kelompok 6 manajemen laboratorium pendidikan yang diampu oleh Ibu Siska Yuli Penny. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Laboratorium Bahasa. Langsung saja ditinjau dari pengertian. Laboratorium bahasa merupakan alat untuk melatih pembelajaran mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing dengan jalan menyajikan materi pembelajaran yang disiapkan sebelumnya. Adapun media yang dipakai adalah alat perekam. Jadi dapat dikatakan bahwa laboratorium bahasa yaitu seperangkat alat-alat elektronik yang melatih pembelajaran. Adapun pengertian lain, manajemen laboratorium bahasa adalah untuk melatih siswa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan pembelajaran yang disiapkan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen laboratorium bahasa berarti ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat keperluan pembelajaran bahasa itu sendiri dengan menggunakan media elektronik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laboratorium bahasa adalah tempat-tempat ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat atau media tertentu. Adapun fungsi dan manfaat laboratorium. Manfaat dari lab bahasa. Fungsi dan manfaat lab bahasa itu ada 3. Yang pertama, ada menambah keterampilan bahasa dan berbicara siswa. Yang kedua, ada memperdalam bahasa dengan lingkup yang lebih luas dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, ada pelafalan siswa. Di 3 manfaat yang saya jelaskan tadi itu dapat disimpulkan bahwa adanya lab bahasa itu untuk memperlancar dan menunjang proses kegiatan belajarnya siswa. Dan selanjutnya itu ada fungsi mendengarkan. Fungsi ini siswa itu dilatih untuk mendengarkan percakapan bahasa asing, semisal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada fungsi manajemen instruktur. Fungsi ini di mana guru itu mengatur kelas, proses belajar mengajarnya. Cukup sekian. Ketiga yaitu alat dan fasilitas yang harus ada pada lab bahasa. Adapun hal-hal yang harus digunakan, yang harus dilengkapi pada lab bahasa itu sendiri untuk menambah nilai manfaat pada lab bahasa. Kelengkapan yang ada pada lab bahasa itu harus dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik. Peralatan yang harus ada pada lab bahasa meliputi yang pertama adalah perangkat utama. Perangkat utama terdiri dari 3 jenis. Yang pertama panel pengendali, yang kedua panel siswa, dan yang ketiga headset. Yang pertama yaitu panel pengendali. Panel pengendali yaitu sistem yang mampu dimanfaatkan untuk mengawasi semua yang ada di lab itu sendiri. Contoh dari panel pengendali yaitu komputer atau mikrokontrol. Dan yang kedua yaitu panel siswa. Panel siswa merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa yang dipengaruhi oleh panel siswa itu sendiri. Panel siswa itu terdiri dari dua alat atau 2 jenis. Yang pertama lampu yang berkedip-kedip dan 2 tombol. Komputer digolongkan ke dalam panel siswa. Dan yang ketiga yaitu headset. Ya, tidak asing lagi dengan headset ya teman. Headset merupakan alat yang digunakan untuk mendengarkan
arahan dari pembimbing atau guru kita agar kita dapat menangkap arahan tersebut dengan baik dan jelas. Handset di lab ini sendiri dilengkapi oleh mic suara dan pengatur suara. Selanjutnya yang poin ketiga yaitu perangkat multimedia. Fungsi dari perangkat multimedia ini adalah untuk menyambungkan perangkat utama yang tadi terdiri dari panel mengendali, panel siswa, handset, menyambungkan perangkat utama dengan peralatan atau alat-alat yang ada di lab bahasa itu sendiri. Dengan perangkat atau alat-alat yang lengkap, yang bagus, nanti pembelajaran yang akan dilakukan di lab bahasa itu akan menjadi nyaman dan baik untuk para siswa. Contoh peralatan atau alat-alat yang harus ada di lab bahasa yaitu yang pertama LCD televisi, yang kedua VCD, yang ketiga tape repeater, yang keempat kamera, yang kelima parabola, dan yang keenam LCD proyektor. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka bukan hal yang tidak mungkin kita menemui adanya suatu bahaya. Apalagi ketika kita berada di laboratorium bahasa. Bahaya sendiri memiliki arti, sumber, atau tindakan yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan atau suatu cedera. Sedangkan resiko sendiri memiliki arti suatu gabungan yang memungkinkan terjadinya bahaya atau paparan terhadap suatu kejadian. Ketika kita berada di laboratorium, maka kita juga akan menemui adanya suatu bahaya. Contohnya saja ketika kita berada di laboratorium IPA. Bahaya yang terjadi di situ bisa bersumber dari bahan yang mana bahan tersebut terbuat dari bahan-bahan kimia yang memiliki resiko tinggi terhadap tubuh. Selain itu, saya di sini akan menjelaskan tentang bahaya ketika di laboratorium bahasa. Di laboratorium bahasa kita tahu bahwa di dalamnya terdapat fasilitas atau alat-alat yang terbuat dari barang-barang elektronik seperti LCD proyektor, TV, atau komputer, dan perangkat-perangkat lainnya. Dari situ, kita bisa menganalisis bahaya yang bisa terjadi ketika berada di laboratorium bahasa. Bahaya tersebut salah satunya adalah kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena adanya kerusakan dari komputer, LCD, atau bahan-bahan elektronik lainnya. Selain itu, juga bisa disebabkan dari adanya kabel-kabel yang terkelupas, sehingga menjadikan arus listrik tidak seimbang atau tidak stabil, yang bisa menyebabkan kebakaran. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya dan resiko selama berada di laboratorium bahasa. Upaya tersebut salah satunya adalah dengan mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa dicegah dengan cara kita mengetahui bagaimana situasi atau kondisi laboratorium pada saat itu. Apakah sedang terjadi kerusakan atau sedang baik-baik saja. Ketika terjadi kerusakan, maka kita harus menghindarinya. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana keselamatan kerja ketika berada di laboratorium tersebut. Upaya selanjutnya yaitu dengan cara mencegah terjadinya kerusakan terhadap barang-barang atau peralatan yang ada di laboratorium bahasa. Hal itu bisa dilakukan oleh petugas laboratorium dengan cara melakukan pengecekan secara berulang-ulang atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar ketika ada barang-barang yang rusak dapat diperbaiki dengan segera atau membutuhkan barang-barang yang baru kembali. Dan upaya yang ketiga yaitu menjadikan lingkungan laboratorium agar tetap bersih, aman, dan nyaman, sehingga menjadikan nyaman ketika digunakan untuk kegiatan belajar. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium bahasa. Yang pertama ada optimasi pemanfaatan laboratorium bahasa. Optimasi ruangan adalah
suatu usaha untuk mengoptimasikan pemakaian ruangan sehingga laboratorium tersebut secara optimal memberikan faedah dan penunjangan peralatan tujuan ruangan. Adapun karakteristik ruangan yang dikelola dengan baik yaitu pertama harus efisien, efektif, sehat dan aman, fasilitas atau peralatan selalu siap pakai, dan seluruh aktivitas laboratorium mudah dikontrol, memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, yang kedua ada tata letak peralatan laboratorium. Tata letak peralatan laboratorium ini merupakan suatu bentuk upaya pengaturan penempatan peralatan laboratorium sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Adapun tujuan tata letak laboratorium ini yaitu yang pertama untuk mengurangi hambatan dalam upaya pelaksanaan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna atau pekerja ataupun bagi operator. Nah, yang ketiga untuk memaksimalkan atau mempermudah penggunaan peralatan. Yang keempat untuk mempermudah pengawasan. Ketiga ada administrasi fasilitas atau inventaris laboratorium. Nah, salah satu aspek yang mendukung pemberdayaan laboratorium bahasa adalah pengelolaan atau administrasi laboratorium dengan baik. Nah, kegiatan pengadministrasian laboratorium meliputi kegiatan pencatatan dan teknisi barang atau peralatan laboratorium, data kegiatan pemakaian laboratorium, dan data-data lain yang diperlukan untuk proses pengontrolan barang. Nah, ada pun contoh seperti inventaris. Nah, inventaris ini merupakan kegiatan atau usaha untuk menyediakan rekaman ulang tentang keadaan semua fasilitas barang yang dimiliki oleh sekolahan.